Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan tema strategi kepemimpinan dalam menyatukan struktur komunikasi dan budaya organisasi untuk mengatasi miskomunikasi lintas divisi dengan studi kasus PT Sabta Indra Sejati atau SIS. Adapun dosen pengampu adalah Dr. Haji Yusuf Setiadi, SH, SSTMK, MM, Mhum, dan Haris Irianto, SSOS, MPD. Makalah ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Brian Subianto Putra, Hanifah Nur Islamiyati, Marhamah Sumini, Kholis Muhyiddin, dan Andik Purwanto. Berikut adalah latar belakang permasalahan. Setiap perusahaan membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen dalam organisasi, seperti struktur, jalur komunikasi, dan budaya kerja, agar beroperasi harmonis dan mencapai tujuan. Di perusahaan besar dengan banyak divisi, miskomunikasi sering muncul karena kurangnya kejelasan aliran komunikasi, minimnya koordinasi, dan perbedaan interpretasi. Peran pemimpin sangat krusial dalam menjembatani perbedaan pendapat dan memastikan semua pihak bekerja sama dengan baik. Keberhasilan atau kegagalan tujuan organisasi sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Studi kasus PT Sabta Indra Sejati atau SIS. Terjadi miskomunikasi antara tim Plan Engineering dan admin Plan Development and Engineering dalam proses penerimaan dokumen penting, yaitu formulir commissioning unit. Konsekuensinya cukup serius karena berkaitan dengan data warranty unit yang krusial bagi operasional perusahaan. Data dan fakta permasalahan. Miskomunikasi bukan semata kelalaian individu, tetapi akibat sistem bekerja yang belum terintegrasi secara menyeluruh dan konsisten. Formulir pra-commissioning dan commissioning sangat mirip, mudah membingungkan. Keliruan pencatatan masa warranty unit sering dihitung lebih cepat dari tanggal unit diterima di site. Warranty harus dihitung dari tanggal penerimaan unit di site berdasarkan formulir yang full sign-in oleh pihak terkait seperti HSE, PJO SIS, Komisioner, dan KTT Adero. Mengasumsikan kekeliruan dari tim engineer bahwa form commissioning sudah diterima admin, padahal hanya form pra-commissioning. Belum ada sistem validasi otomatis atau pengawasan ganda untuk dokumen. Perbedaan pemahaman prosedur antar divisi. Baik, perkenalkan nama saya Brian Subianto Putra. Kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam keberhasilan sebuah organisasi, yaitu peran kepemimpinan strategik. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kepemimpinan strategik. Gampangnya, ini adalah cara seorang pemimpin untuk membawa perusahaannya maju dan lebih berkembang. Pemimpin punya gambaran yang jelas mau kemana perusahaan ini. Lalu dia ajak semua orang atau bagian dari perusahaan tersebut untuk bersama-sama mencapai tujuan besar jangka panjang. Bukan cuma mengatur kerjaan harian, tetapi pemimpin tersebut memikirkan masa depan terhadap perusahaan tersebut. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh nyata dari kasus PT Sabta Indra Sejati ini. Yang pertama adalah soal evaluasi strategi, di mana pemimpin di PT Sabta Indra ini itu sangat jeli. Dia melihat ada yang kurang di cara mereka mencatat data garansi. Ini bukti pemimpin itu mengecek ulang apa yang telah diproses, apakah strategi yang dipakai sudah benar. Yang kedua adalah tentang pengawasan dan pengendalian strategi, di mana setelah tahu ada yang kurang, pemimpinnya langsung bertindak.
Dia bikin aturan baru, mulai dari data garansi harus pakai formulir yang sudah ditandatangani lengkap. Ini supaya data jadi lebih akurat dan bisa dipercaya. Dan yang ketiga, yaitu tentang perubahan struktur, organisasi, dan kepemimpinan. Supaya masalahnya tuntas sampai ke akar, pemimpin PT Sabta Indra Sejati ini mengubah cara kerja atau SOP dan memperbaiki koordinasi antar bagian. Ini menunjukkan bahwa pemimpin strategi itu berani mengubah sistem demi hasil yang lebih baik ke depannya untuk perusahaan tersebut. Dari PT SIS ini atau Sabta Indra ini kita jadi bisa melihat jelas betapa pentingnya peran kepemimpinan strategik, mereka yang melihat masalah, mencari solusi, dan berani membuat perubahan besar untuk kemajuan perusahaan PT Sabta Indra Sejati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman-teman kelompok 2 karena telah memberi kesempatan saya presentasikan tugas dari manajemen strategik dengan judul Strategi Kepemimpinan dalam Menyatukan Struktur Komunikasi dan Budaya Organisasi untuk Mengatasi Miskomunikasi Lintas Divisi. Saya Marhamah dengan nomor NIM 2202010102774. Baik, saya akan lanjut membacakan budaya dan sinergi dalam kepemimpinan strategik. Miskomunikasi bukan semata kelalaian individu, tetapi akibat sistem kerja yang belum terintegrasi secara menyeluruh dan konsisten. Formulir komisioning dan komisioning sangat mirip, mudah dan membingungkan. Kekeliruan pencatatan masa waranti unit sering dihitung lebih cepat dari tanggal unit diterima di site. Waranti harus dihitung dari tanggal penerimaan unit di site berdasarkan formulir yang full signed oleh pihak terkait. Asumsi keliru dari tim engineer bahwa form commissioning sudah diterima admin, padahal hanya form pra-commissioning. Belum ada sistem validasi otomatis atau pengawasan ganda untuk dokumen. Perbedaan pemahaman prosedur antar divisi. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Islamiyati. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis dan kesimpulan. Jadi, permasalahan ini bermula dari kesalahpahaman antara tim plan engineer yang mengira admin telah menerima form commissioning, padahal aktualnya admin tersebut menerima form pra-commissioning atau sebelum unit dikirimkan ke site, bukan form commissioning, yaitu setelah yang sampai di site. Nah, sehingga diperlukan kepemimpinan strategik sangat efektif dalam menyelesaikan miskomunikasi lintas divisi di PT SIS. Nah, yang kedua, permasalahan administrasi ini menunjukkan kelemahan sistem komunikasi dan prosedur antar departemen. Dan yang ketiga, pemimpin mampu menyatukan elemen organisasi, kemudian membangun komunikasi yang efektif dan menumbuhkan budaya kerja sehat. Karena tidak menyalahkan satu pihak, tetapi membuka ruang diskusi untuk membahas penyebab dan mencari solusi bersama. Yang terakhir yaitu kejadian ini contoh nyata bahwa
Miskomunikasi di organisasi besar bisa diatasi dengan kepemimpinan yang terbuka, demokratis, dan kolaboratif. Nah, kesimpulannya yaitu keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai elemen dan menciptakan sinergi yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Polis Muhyiddin dari kelompok 2. Langsung saja, selanjutnya membahas rekomendasi tentang judul paper ini. Pertama, desain formulir pra-commissioning dan commissioning agar jelas berbeda. Terus, adakan pertemuan rutin antar divisi untuk menyamakan pemahaman dan membahas kendala. Selanjutnya, lakukan pelatihan atau pengingat SOP secara rutin agar semua karyawan memahami alur kerja dan tugas. Selanjutnya, dorong budaya kerja terbuka di mana karyawan nyaman bertanya dan memberi masukan tanpa takut disalahkan. Dan terakhir, pertimbangkan digitalisasi dokumen penting untuk kemudahan pengecekan dan keamanan. Untuk daftar pustaka, di sini kami mengambil dari 5 rujukan untuk pembuatan paper kami. Bisa dilihat dari daftar pustaka kami di slide atau layar. Ya. Demikian penjelasan dari kelompok 2, dan paper ini disusun oleh Brian Subianto Putra, Hanifah Nur Islamiyati, Marhamah Sumini, Polis Muhyiddin, dan Andi Purwanto. Sekian dari kelompok 2, manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.